warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bu Laili. Kita belajar cara meringkas teks penjelasan atau eksplanasi. Ini adalah pelajaran tematik, tema 6, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 5. Tujuan pembelajaran dapat meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Jadi, kalian diharapkan bisa menemukan kata kunci, menentukan pokok pikiran, menemukan informasi penting, menyimpulkan teks. Meringkas teks bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menentukan ide pokok dalam hal-hal penting dalam tiap paragraf. Yang kedua, membuat bagan atau diagram seperti ini ya. Coba lihat halaman 72 buku tematik 5, tema 6 Platinum 3 serangkai. Ada berapa paragraf dalam teks berikut? Di layar terdapat 3 paragraf. Paragraf pertama dari kata pernahkah sampai berpindah. Paragraf kedua dari kata kalian sampai radiasi. Paragraf ketiga dari kata konduksi sampai yang berapi. Sekarang buka halaman 73 dan lihat tabel pada tabel 2.1, hal-hal penting dalam tiap paragraf. Paragraf 1, hal pentingnya, api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Paragraf kedua, kalau kita lihat di dalam teks, yang penting adalah energi panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Ada lagi loh, yaitu energi panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Maka kamu tuliskan pada kolom paragraf kedua hal-hal penting. Energi panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Juga kamu tuliskan pada paragraf kedua hal-hal pentingnya. Energi panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk paragraf ketiga, kalian cari sendiri ya. Sekarang kata kunci. Kata kunci pada teks tersebut, kita ambil 3 saja, api, panas, dan suhu. Kalian mencari arti kata bisa di Google dengan kata kunci arti api KBBI. Kalian buka situs Google, lalu kalian ketik arti api KBBI. Nah, kalian pilih yang situsnya adalah kbbi.web.id. Kita klik ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Api. Ada huruf N, itu artinya noun, kata benda. Pertama, artinya panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar, nyala. Ada 3 arti. Arti yang kedua, kebakaran, itu tidak tepat dengan teks. Arti yang ketiga, perasaan yang menggelora tentang cinta, perjuangan, atau semangat, itu juga kurang tepat. Maka yang tepat dan bisa kamu tuliskan pada kolom arti, panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar. Berarti kamu tulis di sini ya arti kata yang sudah kamu temukan dalam KBBI. Berikutnya, cara membuat kalimat. Kamu buat dengan pola subjek, predikat, objek, dan keterangan.
Yang pertama, tentukan kata terlebih dahulu. Apakah termasuk kata benda atau kata kerja? Kalau memang kata benda, maka dia akan dijadikan sebagai subjek atau objek. Tapi kalau kata kerja, maka dia dijadikan sebagai predikat. Contohnya kalor. Subjek, predikat adalah objeknya panas yang berpindah. Kalor kita letakkan di depan. Kemudian kalau kalor kita letakkan di belakang, maka subjeknya ilmuwan, predikat menemukan, objeknya cara mengukur panas atau kalor. Sekarang kita belajar meringkas teks penjelasan dengan cara bagan atau diagram. Buka halaman 75 buku tematik 5 tema 6 Platinum 3 serangkai dengan teks yang sama seperti tadi. Perpindahan energi panas kita buat menjadi 2 subjudul. Yang pertama terjadi dengan cara, kemudian yang kedua ditunjukkan dengan peristiwa. Terjadi dengan cara berarti di sini kita tulis 3 cara perpindahan panas. Yang pertama konduksi, di sini konveksi, lalu berikutnya yang terakhir radiasi. Ditunjukkan dengan peristiwa, ini maksudnya adalah contohnya. Misalnya api unggun dan air mendidih. Setelah itu kamu bisa buat menjadi ringkasan. Kamu tuliskan seperti ini. Perpindahan energi panas terjadi dengan cara bla 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 dan bla. Perpindahan energi panas ditunjukkan dengan peristiwa bla 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 dan bla bla bla. Yang tadi ya nak, yang sudah kita bahas. Oke anak-anakku, terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.